Selamat sore, nama saya Firdan Nusiman, NPM 18020133, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang materi Object Oriented Technology yang berkaitan dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dan untuk itu saya akan memperjelaskan materi yang berjudul Object Oriented Technology. Dan sebelum saya jelaskan, saya harus memperjelaskan dulu 3 kata dalam kalimat tersebut. Yang pertama, objek. Objek ini bisa dikatakan suatu pokok pembahasan yang kita ingin bahas. Dan oriented, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu orientasi atau tahap perkenalan. Dan teknologi bisa dikatakan itu ilmu yang mempelajari keterampilan dalam membuat alat atau metode pengolahan dan ekstraksi benda untuk membantu memasalahkan atau membahaskan atau memecahkan masalah dan pekerjaan manusia sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan manusia yang sulit, tetapi hanya karena dengan membantu oleh karena teknologi, sehingga pekerjaan yang sulit bisa dipermudahkan. Untuk itu, langsung saja, apa itu Object Oriented Technology? Object Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur perangkat lunak atau perencanaan analisis subjek oriented sangat luar biasa sepanjang siklus struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi pengembangan perangkat atau perancangan dan implementasi sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Adapun dalam pengembangan sistem orientasi subjek ini, konsep-konsepnya dan sifat-sifatnya atau objek oriented digunakan. Dan yang pertama, kelas. Kelas adalah objek oriented yang mengencapsulasi atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan untuk menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kelas ini juga merupakan deskripsi atau tergeneralisir yang bisa memiliki template atau pola cetak biru yang menggambarkan kumpulan objek yang sama. Dan yang kedua adalah objek. Objek ini digambarkan berbagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang ada di dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi. Objek mempunyai atribut dan metode. Dan yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah menggambarkan data yang dapat memberikan informasi kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Sebelum kita menjelaskan atau membahas pokok persoalan atau mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan, yang perlu harus kita persiapkan adalah segala macam atribut-atribut yang ada supaya apa yang kita inginkan atau pekerjaan apa yang ingin kita lakukan bisa dapat tercapai. Yang keempat adalah metode atau service operator. Metode adalah prosedur atau fungsi yang bergabung dalam objek bersama dengan atribut. Metode ini adalah untuk mengakseskan terhadap data yang terdapat dalam objek. Yang kelima, masek. Masek adalah
Alat komunikasi antara objek, hubungan antara objek ditentukan oleh problem atau domain dan tanggung jawab sistem. Yang keenam adalah event. Event adalah suatu kejadian yang pada waktu yang terbatas dan menggambarkan rangsangan atau stimulus dari luar sistem. Yang ketujuh, state. State adalah abstraksi dari nilai atribut dan link dalam sebuah objek. State ini merupakan tanggapan dari objek terhadap event-event masukan. Yang kedelapan adalah skenario. Skenario ini adalah urutan event yang terjadi sepanjang eksekusi sistem karakteristik yang terdapat dalam metode pengembangan sistem orientasi objek. Skenario ini mempunyai metode pengembangan dalam sistem. Yang pertama adalah encapsulation atau encapsulation. Encapsulation ini dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan proses dikemas dalam satu objek sehingga prosedur lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data akan terlindungi dari prosedur atau objek lain. Yang kedua adalah inheritance. Inheritance atau pewarisan, atau bisa diartikan pewaris, adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut, dan metode ini dari induknya langsung suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan secara spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang memiliki kelas induknya dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism ini menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dari perilaku yang berbeda. Polymorphism ini juga menyatakan bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan kelas. Polymorphism ini maksudnya memang mempunyai versi yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dan yang berikutnya adalah keunggulan dan kelemahan objek oriented teknologi. Yang pertama, keunggulan dari objek oriented teknologi yaitu uniformity. Uniformity ini mengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Dengan adanya perkembangan ke arah aplikasi GUI atau Graphical User Interface atau OMT memungkinkan perancangan user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua, understandability. Understandability ini atau yang berkaitan dengan kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, stability. Stability ini adalah kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang keempat, reusability. Reusability ini dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Kelemahannya adalah metode orientasi objek merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serat perancangan perangkat lunak. Baik, sekian materi yang saya perjelaskan, terutama materi
orientasi, terutama materi yang saya bawakan pada hari ini yang berjudul Object Oriented Technology. Semoga dengan materi yang saya bahas dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam kehidupan teknologi. Nah, untuk itu sekurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada penonton yang telah menonton video materi yang berkaitan dengan Object Oriented Technology. Sekian dan terima kasih.